A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di surat Al-Kahfi ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Inna ja'alna ma'ala ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Di surat ini dulur kita disuguhi sebuah pemahaman bahwa pertama Allah menjadikan apapun yang ada di dunia ini adalah zinatun sebagai sebuah perhiasan. Di apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan, sesuatu yang memang untuk ujian. Nah, kalau kita hubungkan ini dengan surat Ali Imran ya. Ali Imran di mana kita itu memang kalimatnya sama. Kalimatnya sama ya, zayin. Jadi coba ya, kita buka bareng ya. Bahwa kita itu sebenarnya kayak ada di sebuah lorong ya, lorong kehidupan gitu. Lalu di kanan kiri kita itu ada banyak perhiasan, ada banyak ujian yang kita itu diuji apakah akan tetap fokus on the track pada siratal mustaqim ataukah akan menoleh terhadap godaan di kanan kiri itu. Lah gitu loh. Jadi nanti akan saya coba ajak dulur-dulur untuk menengok beberapa ayat yang ada kaitan anatominya ya. Jadi Allah menciptakan ada di bumi ini bukan kemudian boleh dinikmati semua, enggak. Meskipun itu sebuah zinatun. Misalnya yang halal sekalipun, tidak semua kemudian yang halal itu boleh dinikmati sepuasnya, ya enggak juga toh. Misalnya ya, tidur itu halal enggak? Tidur halal. Tapi dinikmati sampai lupa tahajud, lupa subuh, kan enggak boleh. Gitu loh. Makan nasi itu halal enggak? Halal. Tapi makan sampai kemudian kenyang berlebihan, sampai maaf, muntah, enggak boleh. Gitu loh. Jadi ada hal-hal yang begitu. Menikmati harta boleh enggak? Boleh. Tapi sampai berlebihan, sampai misalnya bikin toilet dari emas. Gitu kan? Sementara tetangganya banyak yang masih jangankan toilet emas, untuk makan saja enggak bisa. Nah, kan jadinya enggak boleh gitu loh. Jadi zinatun. Satu konsep bahwa apa yang dikatakan memang untuk bahan ujian. Jadi diciptakan kesenangan manusia terhadap hal-hal yang sesuai dengan syahwah, dengan apa yang diinginkan manusia. Memang cocok banget dengan apa yang diinginkan manusia. Dan itu di situ justru letak ujiannya. Letak ujiannya di situ. Coba tuh dibuka di surat Ali Imran ayat 14. Monggo. Ayo coba dibaca. Kita nanti coba. Surat Ali Imran ayat 14. Izin Gus. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda,
pilihan binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. Shadaqallahul azim. Nah, di situ kan jelas tuh. Jadi kita itu ibaratnya hidup di tengah belantara kehidupan gitu ya. Lalu di belantara itu ada sebuah ujian. Gimana ujian itu adalah banyaknya tadi. Diciptakan memang oleh Allah itu hal-hal yang menyenangkan hati. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia itu cinta terhadap apa yang diinginkan. Memang dijadikan berupa perempuan-perempuan atau pasangan laki-laki atau perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan gitu kan, hewan ternak, sawah ladang. Kalau sekarang kuda pilihan itu ya kayak Alphard, Lamborghini, Ferrari, Bugatti Veyron, kan gitu. Gallardo, kayak gitu-gitulah. Nah, hal-hal yang seperti ini ternyata oleh Allah bukan kok tidak boleh, tetapi itu ujian loh. Gitulah. Maka kita kembali kepada ayat yang sedang kita kaji. Inna ja'alna. Lalu ada selanjutnya itu. Lina beluahum, untuk menguji mereka. Ayyuhum, siapa di antara mereka. Ya tak? Siapa di antara mereka yang ahsanu amala. Yang paling baik amalnya. Misalnya tentang jabatan. Apa enggak boleh jabatan? Ya boleh, tapi ada ujian loh di situ. Apa? Siapa yang terbaik? Siapa yang paling adil? Siapa yang paling amanah? Kalau enggak mampu, bahaya loh. Itu sama. Harta juga begitu. Yang disebut tadi, mulai dari wal banin wal qanatiril muqantara minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Boleh, boleh. Halal, halal. Tapi ada ujian di situ. Ketika sambian dikasih khailil musawwamah. Kalau sekarang kan bukan dalam bentuk kuda ya, tapi dalam bentuk apa yang mewah-mewah, kendaraan yang mewah, rumah yang megah, dan selanjutnya. Sambian mampu nggak menjaga amanah itu untuk tetap pertama, meskipun dikasih Allah harta banyak, tapi tetap hidup sederhana ala Rasulullah. Meskipun dikasih harta banyak, kemudian tidak segan-segan untuk menyedekahkan sebanyak mungkin untuk kepentingan agama, mengirimkan ke akhirat. Itu ujiannya. Karena kemudian ketika ada di kanan kiri kita, kita itu sudah diwanti-wanti sama Allah. Coba dibuka wanti-wantinya. Ketika di kanan kiri kita itu ada begitu banyak perhiasan. Di surat Toha, ya, ayat 131. Monggo dibuka. Itu wanti-wantinya Allah tuh. Yang belum baca tadi, gantian ya. Ayo. Surat Toha, ayat 131. Gantian yang tadi belum baca. Izin Gus Bari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Shadaqallahul azim. Nah, itu kalimat sama nih, Pak. Kita perhatikan pelan-pelan. Hei Juwarno yang barusan membaca, kan gitu Allah itu kan. Hei Glory yang kamu sedang ajar tafsir. Kamu itu matamu, ainaika itu kedua matamu. Berarti dua-duanya enggak boleh, bukan kok ngelirik satu aja boleh enggak, Gus? Enggak, dua-duanya enggak boleh. Jadi tamudana itu ngelirik, ya, melirikkan, menunjukkan, ngelirik aja loh. Enggak boleh sama Allah. Wala tamuddanna ainaika ila apa? Ila ma matta'na bih, kepada kenikmatan yang kami berikan kepada orang-orang yang bermegah-megahan itu, yang alhaakumut takatsur itu, yang bermegah-megahan akan melalaikan kamu itu. Kamu
jangan itu. Nanti kamu terperdaya. Kenapa? Karena itu azwaja minhum zahratal hayati dunia. Karena sebenarnya itu kami berikan kepada mereka itu sebagai bunga kehidupan. Untuk apa? Linaftinahum fihi. Loh inilah diler. Untuk menguji mereka. Kami cobai mereka. Jadi ternyata orang yang diberikan kelebihan tingginya jabatan atau kemudian berlimpahnya harta, itu tidak serta-merta enak loh. Itu ternyata oleh Allah diuji. Diuji itu. Gitu. Kalau ujian itu benar, baik dia. Tapi kalau ujian sampai gagal, bahaya itu. Makanya kayak dia pisau bermata dua itu. Jadi diuji. Maka Allah selalu memberi tambahan tuh. Dan karunia Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Artinya yang di akhirat. Kita coba kembali ke surat Ali Imran tadi. Yang sudah dibaca di awal ayat 14. Ayat 15-nya itu menyatakan begitu. Mau tak kamu tak tunjukin yang lebih baik? Coba dibaca. Ayat yang ke-15 surat Ali Imran tadi. Sudah ditunjukkan bahwa itu adalah perhiasan. Sesuatu yang sifatnya linaftinahum, liyabluwahum. Hampir sama ya. Kalimat yang dipakai di dalam surat Toha ini, linaftinahum. Sementara, kan itu dari kata fitnatun ya. Fitnatun itu sebenarnya selain sebagai makna fitnah, itu sebagai makna ujian. Kan dalam ayat lain juga disebutkan bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah itu bukan kok kemudian fitnah, tapi fitnah itu ujian. Kalau di dalam surat Toha ini, linaftinahum, untuk menguji mereka. Nah maka kita kembali, selalu diakhiri dengan warizqu rabbika khairu wa abqa, dan sungguhnya karunia Tuhanmu itu lebih besar, lebih baik, lebih kekal daripada yang tadi sampean ingin lirik tadi. Di surat Ali Imran ditegaskan lagi itu, coba dibuka di surat Ali Imran ayat 15. Temu, Bun? Ya, sinten gantian. Yen guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Shadaqallahul Azim. Allah sedang ngiming-ngiming kita bahwa kamu itu dalam lorong yang di kanan kirinya ada perhiasan tadi, itu kamu jangan noleh loh ya, lurus saja, teguh saja, jangan terperdaya oleh godaan kanan kiri itu, jangan, lurus saja. Karena di ujung sana itu ada yang lebih baik kata Allah. Ada itu apa? Ada yang lebih baik. Qul a'unabbiukum bi khairim min dzalikum. Mau tak kamu tak tunjukin apa yang lebih baik dari semua iming-iming di kanan kirimu selama di dunia itu? Ada min dzalikum. Tapi hanya lilladzina taqau. Untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Yang benar-benar fokus on the track fisiratul mustaqim itu. Apa kata Allah? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Tapi bukan hanya itu yang menjadi titik tekan iming-imingnya. Apa? Khalidina fiha. Kamu akan kekal di sana. Kenapa wahai manusia? Karena meskipun kamu yang tadi itu, yang di ayat yang 14, bahwa kamu akan mendapatkan harta khairil musawwama wal anam wal harth muqantarati minadz dzahab wal fiddah, dari emas, perak, apa segala macam, pabrik. Itu nanti enggak abadan mukhalidan, enggak khalidina fiha. Kamu enggak akan kekal di situ. Kamu tetap akan dibatasi oleh mati. Maka aku iming-imingi kamu manusia, jika kamu lurus dalam koridor itu, enggak terperdaya oleh kanan kiri itu, maka di sana di ujung kamu akan dapat yang berlipat ganda, dan tetap yang paling utama adalah abadi. Kamu bisa nikmati selamanya, nggak terbatasi oleh mati. Dan yang terpenting dari semua itu bukan tentang perempuan bidadari kah, tentang apa surga yang mengalir sungai di bawahnya, yang ujian waridwanum minallah. Dan yang paling utama, hadiah yang paling besar adalah ridha dari Allah.
Itu dah. Itu diiming-iming kita itu. Makanya tadi ojo lirik, jangan lirikkan matamu. Jadi kalau kita lihat itu, maka kadang memang Gus gimana bang, kanan kiri kita itu loh Gus gitu. Ada apa? Ya tetangga, ya sebelah kanan kiri itu loh. Gimana ngelihat gitu? Kata Allah, loh iya memang itu sudah begitu. Mereka bebas bergerak di muka bumi itu, ya memang untuk mereka sebegitu. Tapi kamu jangan gitu. Dan itu kata Allah lagi-lagi desahan kita atau kegelisahan kita itu dijawab sama Allah. Kadang kan kita terpanasi oleh perlombaan teman, kerabat, tetangga dan lain sebagainya yang nggak pakai membatasi diri gitu kan, menikmati semua kenikmatan itu sebebas-bebasnya gitu kan. Sementara kita dapat harta dikit, kita kadang dianjurkan untuk bersedekah, kita tidur sebentar, kita sudah dianjurkan untuk bangun tahajud gitu kan, kita makan sebentar dianjurkan untuk puasa sunnah, kayak semuanya nggak terbatasi, nggak bebas gitu. Tapi kata Allah nggak apa-apa, kamu jangan terperdaya oleh kebebasan mereka yang bolak-balik di muka bumi membawa kenikmatan itu, jangan. Sudahlah, itu hanya kenikmatan sedikit kata Allah. Ada dawuh gitu itu. Persis. Coba ya dibuka di surat Ali Imran ayat 196. Enggak. Dilihat. Surat Ali Imran ayat 196. Jadi Allah itu tahu betul gitu, Maha tahu kegelisahan kita itu, dan dijawab, dibimbing gitu sama Allah. Coba dibuka itu surat Ali Imran ayat 196 sampai 197 itu. Pun Bang, yang belum baca silakan. Izin Gus. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Shadaqallahul adzim. Nah, tuh. Kamu jangan terperdaya oleh kebebasan orang di muka bumi itu, jangan. Kata Allah. Maka ayat 197 coba. Selanjutnya tadi gantian enggak? Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka, jahanam. Nah, Allah ya tahu itu senang, itu nikmat. Iya betul memang. Itu enak, iya. Tapi kata Allah, mata'un qalil. Itu hanya sedikit loh, dulur. Ya, sedikit. Karena mereka itu menukarkan bebas puas, nggak pakai apa segala macam, nggak pakai batasan. Itu hanya kenikmatan sebentar. Kalau misalnya mereka mau minum minuman apa segala macam, iya memang enak, iya betul, tapi itu sebentar, instan, dan sifatnya just for a while, sebentar banget kata Allah. Apalagi mereka kemudian menukarkan itu dengan siksa di neraka. Jadi kembali ke ayat yang kita kaji bersama dulur di surat Al-Kahfi ayat 7 ini, bahwa dicari oleh Allah semua itu ayyuhum, siapa di antara kalian ini, di antara mereka manusia ini yang ahsanu amala. Apalagi kalau kita lihat di surat Al-Mulk, kita coba kaitkan dengan surat Al-Mulk dulu ya. Coba dibuka ayat 2. Surat Al-Mulk ayat 2. Itu malah lebih besar lagi, bukan hanya tentang zinatun, bukan hanya tentang perhiasannya. Tetapi ternyata ujian kita itu juga dicari apa yang terbaik. Coba dibuka surat Al-Mulk awal juz 29 tuh, ayat 2. Nggih. Oke. Al-Mulk ayat 2, awal juz 29. Izin Gus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Monggo Mas ya.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menciptakan mati dan hidup untuk muji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa, maha pengampun. Shadaqallahul adzim. Coba lihat tuh. Malah disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghaffar. Jadi di situ malah disebutkan dialah yang menciptakan hidup dan mati. Jadi semua persoalan hidup ini adalah semuanya ujian dari Allah. Semuanya adalah untuk menguji kita. Apapun, bukan hanya tentang kesenangan. Kalau tadi kan hanya kesenangan ya. Jadi zinatun sebagai perhiasan. Tapi kalau dalam ayat ini malah lebih luas. Al-hayata, al-mauta, itu liyabluwakum, untuk uji kalian. Juga sama. Apa tujuan Allah? Ayyukum ahsanu amala. Dicari siapa yang terbaik amalnya. Siapa yang terbaik. Jadi bukan hanya kualitas, bukan hanya kuantitas, tapi kualitas. Yang the best of the best. Nah, saya sering sampaikan, kita kadang hidup itu nggak cukup sekedar good, baik, tapi better, lebih baik. Setelah better naik lagi the best, terbaik. Lalu di atasnya itu ada best of the best, ahsanu amala, terbaik dari yang terbaik. Lah, logikanya dulu, kalau kita mau menjadi best of the best, ya nggak mungkin lah kita nyantai-nyantai itu. Nggak mungkin. Orang yang best of the best itu pasti, coba aja tanya the champ, para champion UFC atau champion WCW atau champion boxing, the world boxing, semuanya orang yang the champ, yang juara, itu mesti paling keras latihannya, gitu, paling keras terhadap diri sendiri, begitu mesti. Coba Ronaldo yang jadi the best footballer in the world, pesepak bola terbaik sejagat itu banyak temennya yang ngeluh itu kalau bertamu ke rumahnya itu, betapa dia sangat keras, enggak ada yang mengalahkan dia dalam hal latihan itu. Ya saya ambil analogi itu untuk kita itu. Jadi kalau kita memang ingin mencapai apa yang Allah maksud dengan siapa sih di antara kamu yang terbaik amalnya, ya memang itu. Ya sama dengan yang sampaikan Allah di salah satu surat Al-Balad ini. Sampaikan kan kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim ditantang sama Allah itu kan. Jadi wahadainahun najdain kan gitu. Jadi kita di surat Al-Balad itu ayat 10 itu kan disampaikan siapa dan kami berikan kamu dua jalan. Jalan ke kiri itu yang gampang sesuai nafsu tapi menuju murkaku. Jalan ke kanan itu tidak sesuai nafsu, mendaki lagi sulit, tapi itu menuju ridhoku. Lalu di ayat 11 Allah menyampaikan falaqtahamal aqobah. Aku beri memang dua jalan, tapi kenapa kok manusia nggak mengambil jalan yang sulit lagi sukar gitu? Falaqtahamal aqobah. Maka untuk menjadi ahsanu amala di surat Al-Balad itu kita sepertinya memang diarahkan Allah untuk begitu dulu. Dan Allah tidak hanya mengarahkan, tapi juga memberi jaminan. Nggak apa-apa, maju aja. Aku bersamamu kok, kata Allah. Berat tapi aku bersamamu. Selama kamu, karena Allah memberikan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kamu meskipun berat mintalah tolong kepadaku, kata Allah, dengan sabar dan sholat. Aku akan tolong. Kan gitu. Ud'uni astajib lakum. Kamu mintalah kepadaku, aku kasih. Maka kata Allah, la tahzan wa la takhaf. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih hati, gitu kan? Karena Allah bersama kita, insya Allah. Nah, kita lanjut ya di surat yang sedang kita bahas. Jadi pada surat Al-Kahfi ayat 7 itu arahnya ke sana. Nah, kemudian di ayat selanjutnya di surat Al-Kahfi ini kita disampaikan
wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza, dan juga kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya tanah rata yang lagi tandus. Maksudnya setelah di ayat lain kan juga disebutkan ya tentang bagaimana dunia ini diibaratkan seperti tanaman yang hijau, kemudian nanti akan menjadi tandus. Artinya kesementaraan dunia itu sebegitu. Diumpamakan seperti tanaman yang hijau, lalu kemudian menguning, ya kan? Itu ada itu. Jadi mengering dan menguning. Jadi kalau kita lihat dalam surat bahwa itu perumpamaan hanya melambangkan tanaman yang hijau, kemudian terpesona, lalu kering, mengering. Itu kan ada itu. Jadi ini hanyalah perumpamaan di mana Allah ingin menyadarkan manusia. Sudahlah, itu hanya tampak hijau, tapi nanti akan mengering. Coba dibuka ya, kaitannya dengan itu di surat Al-Hadid ayat 20. Monggo dibuka. Surat Al-Hadid ayat 20. Yang ada kaitannya dengan ini. Malah lebih jelas di situ. Monggo gantian. Saya baca silakan. Yang belum baca tadi, surat Al-Hadid ayat 20. Ampun mangke, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahuna zinatun. Sama kalimatnya wa zinatun juga. Wa tafakhurum bainakum matakathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaitsi a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfaran thumma yakunu khutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratum minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Coba dibaca artinya. Siapa yang sudah ketemu? Silakan Pak Bahrul. Oh, gantian. Monggo Pak Bahrul buka tadi. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir Atau rajim. siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Shadaqallahul adzim. Jadi jelas banget di situ. Jelas banget di situ malahan. Memang iya, kamu nanti ya itu kehidupan itu adalah permainan. Nanti kamu bermegah-megahan, perhiasan, semuanya melalaikan itu. Seperti dalam surat At-Takatsur. Itu nanti akan melalaikan kamu. Tapi kamu tidak peduli melalaikan berbangga-banggaan, berlombaan tentang banyaknya harta, banyaknya anak. Itu seperti hujan yang mengagumkan para petani, yang hijau royo-royo gitu. Padahal tanaman itu nanti menjadi kering, lalu kuning, kemudian hancur. Artinya kesementaraannya itu segitu. Padahal karena kamu sudah bermegah-megahan, lalu kemudian tidak membatasi diri, memperturutkan nafsu sepuasnya itu, nanti di akhirat ada azab yang keras. Padahal di akhirat sebenarnya ada yang kalau kamu mau menahan diri, wa nahan nafsa anil hawa, itu nanti di akhirat ada ampunan dari Allah dan keridhoannya. Seperti tadi surat Ali Imran kan, waridwanum minallah. Kalau di ujung lorong itu kamu tidak kanan kiri terperdaya, di ujung lorong ada keridhoannya. Dan ingat wahai Gus Glory semuanya, kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Lah, kalimatnya ada kesenangan, ya memang senang, ya memang enak, tapi itu menipu. Kenapa? Karena sementara, karena sedikit,
dan kemudian tidak senang lagi, selalu itu. Tidak ada nikmatnya, seperti minum air laut. Haus minum air laut itu tidak akan pernah membuang kehausan itu, malah pengen-pengen lagi, sehingga malah menderita. Itu dulur. Jadi kalau kita arahkan ke sana, seperti itu. Kata Allah, tetap kami nanti akan membuatnya menjadi tandus. Kemudian am hasibta anna ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba, ataukah kamu mengira orang yang mendiami gua dan menyirokim itu mereka termasuk tanda kekuasaan yang mengherankan, yang menakjubkan, kata Allah. Idza wal fityatu ilal kahfi wa qalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi tentang Ashabul Kahfi ini adalah ada beberapa pemuda, ya ada ini ya, ada perbedaan pendapat berapa orang Ashabul Kahfi. Nanti akan ini adalah sekumpulan pemuda yang hidup di zaman satu kerajaan yang sangat zalim. Jadi kerajaan yang sangat zalim, kerajaan itu sangat tidak adil, sangat laku aniaya terhadap rakyatnya. Lalu kemudian karena dia tidak mampu untuk melawan, sehingga sekelompok pemuda ini memutuskan untuk pergi, intinya menghindar. Lalu suatu saat karena dia dikejar oleh jadi kisah itu ada dalam cerita itu, rajanya itu namanya Raja Dicanius. Raja Dicanius. Kalau dalam beberapa buku disebut bahwa ada 7 pemuda, tapi ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan ini ada perbedaan pendapat. Bahkan ada yang dalam satu kitab itu, wallahu mana yang benar ya. Nama-namanya pun disebutkan itu, ada namanya 7 pemuda itu, Maksalmina, Tamliha, Martunus, Kastunus, Bayrunus, Yabunus, dan Danimus. Jadi kemudian ada seekor anjing lagi itu yang mereka bersembunyi di dalam gua, dan Allah menunjukkan kekuasaannya dengan cara yang luar biasa, ajaba itu, mengagumkan. Jadi di ayat itu disampaikan bahwa itu adalah tanda-tanda kekuasaan yang mengagumkan. Ingatlah ketika para pemuda itu ke dalam gua, lalu mereka, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk dan urusan kami. Ini bisa dipakai untuk doa kita, dulur ya. Kalau kita ingin mendapatkan petunjuk tentang persoalan-persoalan yang kita hadapi, bisa memakai doa ini. Karena ini doa ini minta diberi petunjuk tentang urusan kita. Min amrina itu urusan kita. Jadi hal-hal yang sifatnya persoalan-persoalan kita, kalau kita sedang suntuk, tidak menemu solusi, baca doa ini boleh. Doanya Ashabul Kahfi ini. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Coba ya kita hafalkan bareng-bareng ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Coba Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Saya tulis ya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Coba dihafalin ya. Ya bareng-bareng ya, dilafalkan 4 kali ya, coba. Nanti bareng-bareng. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina. Ini bisa sama baca ketika tidak menemukan solusi, semoga Allah memberikan solusi. Ya ini jadi wahai rasyada ini petunjuk, solusi min amrina untuk semua urusan kita. Terus ditambah sama doa Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, doanya Nabi Musa itu. Jadi doanya Nabi Musa sama doanya Ashabul Kahfi ini
pas untuk kalau kita sedang menghadapi persoalan, sedang sesek dada kita, minta kepada Allah. Jangan curhat ke Facebook ya. Mark Zuckerberg nggak ngerti, memang curhat gitu nggak ngerti. Curhat pada Allah dengan doa ini. Wadarabna ala adanim fil kahfi sinina adada, maka kami tutup telinga mereka. Kami selamatkanlah intinya di dalam gua itu untuk beberapa tahun. Kemudian thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Jadi mereka di dalam gua itu selama 309 tahun ya dulu. Tapi ketika bangun mereka terbagi dalam dua kelompok, ada yang mengatakan kita ini cuma sebentar tidurnya, ada yang mengatakan beberapa hari, ada yang mengatakan jadi tapi memang Allah menguji mereka, siapa di antara mereka yang lebih tepat hitungan mereka. Nanti akan kita bahas di ayat. Saya rasa itu dulu kajian kita pada pagi hari ini. Ada yang menanyakan? Gus, izin nanya Gus, yang dimaksud ayat 9 tentang rokim itu apa Gus? Maksudnya Gus? Bagaimana? Ayat 9 rokim, yang dimaksud rokim di situ apa Gus? Rokim, dalam surat yang kita bahas ini. Iya, ayat 9. Ya, jadi makna dalam rokim itu adalah ada perbedaan pendapat ya. Yang dimaksud rokim itu ya ada lembah. Ada yang mengatakan rokim adalah sebuah lembah, gunung tempat Ashabul Kahfi itu berada. Ada yang menafsirkan bahwa rokim itu nama negeri di mana raja tadi itu berkuasa. Tapi ada beberapa juga yang menyebutkan nama rokim itu nama anjing yang menjaga gua tersebut. Ada yang meskipun ada yang mengatakan kitmir. Lalu ada juga yang mengatakan yang paling umum nih, rokim itu lempengan batu yang ketika di dalam itu mereka menuliskan nama-nama mereka, ada nasab mereka, dan lempengan batu ini semacam dokumen lah, prasasti gitu. Tapi ada juga yang menafsirkan rokim itu kitab atau catatan tertulis tentang kisah Al-Kahfi, Ashabul Kahfi. Ya macam-macam lah, tapi wallahu a'lam mana yang benar. Intinya rokim itu sebuah penanda. Begitu Bu Kumala. Iya, terima kasih Gus. Ada lagi? Oke, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, semoga berkah martatillah. Kita dituntun Allah hari ke hari menuju siratal mustaqim ila akhirih. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Amin. Allahumma ihtina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallait. Barik lana fi ma a'tayta wa qina syarra. Amin. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa qad nastina min jinni fi syaitan jin kufar kunna nasina wa lina wa la taj'alna fi Rabbana ma nafuktubna ma syahidina fana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka rahmatan. Amin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika min Rabbana ja'alna muslimin wa qurratan lana wa qina Allahumma afrik lana sabra sabili mana nafsana kama kafirin Allahumma qadir samawati wal ardi min ghaibi musyahid. Amin. A'udzu billahi min syaitanir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa dhal mudad sudur wa sallim. Wa rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Tangsel.